Om Swastiastu, saya perwakilan dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi tentang manajemen persediaan, di mana kelompok kami membahas materi tentang konsep dasar dan peranan strategis manajemen persediaan dalam proses produksi. Kemudian ada elemen dalam manajemen persediaan, yaitu ada bahan baku, tenaga kerja, modal kerja, alat dan mesin. Kemudian ada sistem persediaan, continuous inventory system, periodic inventory system, dan the ABC classification system. Kemudian ada economic order quantity. Baik, presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Dewa Wika Seningsih, membahas tentang materi konsep dasar dan peranan strategis manajemen persediaan dalam proses produksi. Pengertian manajemen persediaan menurut Verdi tahun 2020, yaitu dapat dikatakan bahwa manajemen persediaan hanyalah suatu sumber dana menganggur karena sebelum persediaan digunakan berarti dana terkait di dalamnya tidak dapat digunakan oleh keperluan lain. Kemudian menurut Prawira Sentono tahun 1997, persediaan adalah aktiva lancar yang dapat di perusahaan dalam bentuk persediaan bahan mentah, yaitu atau bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Kemudian ada pengertian manajemen secara umum, yaitu ada manajemen persediaan secara umum adalah persediaan adalah jumlah komoditas yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dewayu. Selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada lot size inventory, yaitu persediaan yang diadakan dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Yang kedua ada fluctuation stock, merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi kondisi tidak terduga. Terus ada anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan. Selanjutnya ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penentuan kebutuhan material atau barang lainnya sehingga di satu pihak kebutuhan operasi dapat dipenuhi pada waktunya dan di lain pihak investasi persediaan material atau barang lainnya dapat ditekan secara optimal. Adapun manfaat peran persediaan adalah menjamin kebebasan atau kelancaran kegiatan operasional, internal dan eksternal sehingga permintaan pelanggan dapat terpenuhi tanpa bergantung pada pemasok. Selanjutnya ada elemen dalam manajemen persediaan. Yang pertama ada bahan baku. Persediaan bahan baku merupakan aktiva perusahaan yang digunakan untuk proses produksi di dalam suatu perusahaan dan disediakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan setiap waktu. Selanjutnya ada tenaga kerja. Persediaan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan bisa datang dari dua sumber, yaitu eksternal dan internal. Untuk melengkapi pemikiran dari sumber daya tenaga kerja yang sudah ada di dalam hubungan dengan kebutuhan yang direncanakan, kita butuh untuk mengambil persediaan hati-hati dari stok kita dalam detail yang dapat dipahami. Kenalkan, nama saya Nika Dian Lestari, NIM 19020137557, absen 30. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang elemen dalam manajemen persediaan. Yang ketiga yaitu modal kerja. Persediaan modal merujuk pada jumlah agregat dari barang modal dalam suatu perusahaan. Peningkatan berkontribusi memperbesar kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi berarti perekonomian tersebut dapat memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Yang keempat yaitu alat dan mesin. Peralatan yaitu setiap instrumen atau perkakas yang kecil sekali yang dipergunakan untuk melakukan pekerjaan dalam meningkatkan produk atau bagian produk. Sedangkan mesin dalam suatu perusahaan, mesin adalah suatu peralatan yang digerakkan oleh suatu kekuatan atau tenaga yang dipergunakan untuk membantu manusia dalam mengerjakan produk atau bagian produk tertentu.
Dalam pembelian jumlah mesin perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu jumlah produksi yang direncanakan, yang kedua yaitu perkiraan jumlah produk cacat pada setiap produksi, yang ketiga yaitu waktu kerja standar setiap unit produk dan jam operasi mesin. Selanjutnya ada sistem persediaan. Yang pertama yaitu ada Continuous Inventory System atau Perpetual Inventory System. Sistem persediaan perpetual adalah sistem yang menyelenggarakan pencatatan terus-menerus yang menelusuri persediaan dan harga pokok penjualan atas dasar harian. Adapun ciri-ciri pengelolaan persediaan dengan sistem perpetual yaitu yang pertama, setiap terjadi pembelian, barang dicatat dengan mendebit rekening persediaan barang. Yang kedua, yaitu setiap terjadi pengeluaran barang atau penjualan dicatat mengkredit persediaan sejumlah harga pokok penjualan. Yang ketiga, yaitu setiap saat dengan diketahui jumlah kuantitas sisa atau saldo persediaan. Selanjutnya ada Periodic Inventory System atau Physical Inventory System. Sistem persediaan fisik atau periodik adalah sistem ketika harga pokok penjualan dihitung secara periodik dengan mengandalkan perhitungan fisik tanpa menyelenggarakan catatan hari ke hari atas unit yang terjual atau yang ada di tangan. Sistem fisik digunakan untuk menentukan jumlah kuantitas persediaan barang dan dilakukan pada akhir periode akuntansi. Adapun ciri-ciri sistem fisik atau periodik, yang pertama yaitu pemasukan dan pengeluaran persediaan tidak dicatat serta tidak diperhitungkan dalam suatu catatan tertentu. Yang kedua yaitu persediaan barang dicatat dengan mendebit rekening pembelian bukan persediaan barang. Yang ketiga yaitu perhitungan persediaan akhir sekaligus digunakan untuk perhitungan harga pokok penjualan dengan menggunakan jurnal penyesuaian. Adapun selanjutnya the ABCD Classification System. Klasifikasi ABC dalam persediaan klasik adalah salah satu cara pengendalian persediaan dengan menggunakan analisis persediaan. Adapun kriteria dalam klasifikasi ABCD adalah yang pertama yaitu ada kelas A. Persediaan ini melakukan nilai volume tahunan rupiah yang tinggi. Kelas ini memiliki sekitar 70% dari total nilai persediaan meskipun jumlahnya sedikit, sekitar 20%. Sehingga harus mendapat perhatian yang serius karena akan berdampak pada biaya yang tinggi. Kemudian yang B, kelas B, persediaan ini mempunyai nilai volume tahunan rupiah yang menengah. Kelompok ini mepresentasikan sekitar 20% dari total nilai persediaan dan memiliki jumlah item sekitar 30%, sehingga diperlakukan teknik pengendalian persediaan menderat. Adapun kelas C yaitu persediaan ini memiliki nilai volume tahunan rupiah sekitar 10% dari total nilai persediaan, akan tetapi memiliki jumlah item persediaan sekitar 50%. Dengan demikian hanya diperlukan teknik pengendalian yang sederhana. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada Economy Order Quantity atau EOQ. EOQ adalah jurnal kualitas barang yang dapat diperoleh perusahaan dengan biaya yang seminimal mungkin. Metode EOQ ini sering dikenal sebagai jumlah pembelian barang yang optimal. Selanjutnya ada manfaat dari perencanaan dan penerapan metode EOQ pada perusahaan. Yang pertama ada mampu meminimalisir terjadinya out of stock. Yang kedua mampu mengurangi biaya penyimpanan. Yang ketiga ada mampu menyelesaikan masalah yang timbul dari banyaknya persediaan bahan baku yang menumpuk. Selanjutnya ada syarat atau asumsi dasar dalam perhitungan EOQ atau Economic Order Quantity. Yang pertama ada permintaan dapat ditentukan secara pasti atau konstan untuk penggunaan satu dalam atau satu periode. Yang kedua, item yang dipesan bersifat independen dengan item lain. Maksudnya adalah permintaan item yang dipesan bebas dengan item lain atau item yang dipesan adalah produk satu macam dan tidak ada hubungan dengan produk lain. Yang ketiga ada pesanan dapat diterima dengan segera dan pasti dalam satu batch atau pada waktu tertentu.
Yang keempat ada tidak mengalami stock out, yaitu tidak terjadi kekurangan atau kehabisan stok pasokan barang. Yang kelima ada harga item konstan, yaitu harga bahan baku konstan atau tidak terjadi perubahan selama satu periode tertentu. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Romo Santi. Om Santi Santi.